Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita duduk bersama mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan jual beli, syarat dari jual beli dan apa yang dilarang dari jual beli. Di pembahasan terakhir kita telah membaca salah satu dari jual beli terlarang, menjual hewan yang masih ada dalam kandungan. Bahkan ini jual beli bentuk jual beli jahiliyah. Mereka kadang lebih jauh digambarkan dalam hadis. Mereka menjual yang akan dikandung oleh yang masih ada dalam kandungan. Ini adalah hal yang dilarang. Kemudian berikutnya beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa anhu, dan darinya juga, itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala wa an hibatihi, muttafaqun alaih. Ini terkait dengan budak. Sebelum kita terjemahkan, di pembahasan sebelumnya kita sudah katakan bahwa siapa yang memerdekakan budak, maka nanti ketika dia meninggal, warisannya dia yang dapat. Warisannya dia yang dapat. Ini pertanyaannya, boleh nggak dia jual itu hak warisnya? Iya, misalnya Adi membebaskan budak. Dia bayar budak itu, dia bebaskan dari seorang. Dari misalnya Pak Haji Rahim. Maka hak warisannya nanti dari budak ini kalau dia meninggal, akan diwariskan kepada Adi. Nah sekarang, masalah sekarang, apakah boleh nanti Adi ini menjual hak warisnya ke orang lain? Kan kalau budak, ketika dia masih budak, boleh dijual, boleh dihibahkan. Sekarang boleh nggak dijual juga hak warisnya? Atau boleh nggak dihibahkan hak warisnya? Nah di sini jawabannya. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari menjual al-wala, hak warisan dari budak yang telah dimerdekakan. Wa an hibati, juga Nabi SAW melarang dari menghibahkannya bahkan. Dan ini sangat jelas sekali bahwa karena Nabi melarang, hal itu diharamkan. Hal itu diharamkan. Ya saja ini kan sekarang tidak ada. Tidak ada di tengah kita budak yang mau kita merdekakan. Tidak ada di tengah kita budak yang mau dijual hak warisnya. Tapi sekedar diilmui bahwa budak ketika dimerdekakan, hak kita warisannya nanti. Dan kita tidak boleh jual. Itu hak warisnya. Karena tidak boleh dijual budak yang sudah dimerdekakan. Karena sudah jadi orang yang merdeka. Sudah menjadi orang yang merdeka. Demikian pula yang terkait dengannya. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan menggunakan al-hasa, kerikil.
Dan juga Nabi SAW melarang dari jual beli yang ada gorornya, yang tidak ditahu akibatnya. Ya, atau kata Ibnul Qayyim al-Gharar itu ma taraddada bainal wujud wal adam. Apa yang ada di posisi antara ada dan tidak, itu namanya gharar. Jual beli gharar. Keumuman jual beli yang terlarang sebabnya itu adalah karena ada ghararnya. Ada unsur ghararnya antara barangnya ini ada atau tidak. Iya. Ada unsur ada atau tidak, atau yang tidak ditahu akibatnya, hasilnya nanti. Nah, kalau jual beli gharar itu jelas, karena ini kaidah untuk semua jual beli yang terlarang, karena ada gharar. Nah, sekarang kita fokus pada bai'ul hasad. Termasuk bai'ul hasad ini dilarang karena ada ghararnya juga yang dimaksudkan. Apa itu bai'ul hasad? Apa yang disebutkan dengan bai'ul hasad? Mereka sebutkan ada beberapa bentuknya. Bentuknya ini macam-macam yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antara bentuk pertama untuk kita pahami ini bai'ul hasad. Dia menyatakan, si pedagang bilang, saya mau jual kepada kamu ini barang ini. Misalnya baju ini. Yang mana yang kamu lempar itu kena baju itu. Misalnya ini harganya semua 5.000 misalnya. Tapi yang mana yang kena itu yang kamu harus ambil. Itu diantara bentuknya. Ini kalau baju. Kalau tanah, saya jual kepada kamu tanah ini dengan harga sekian. Berapa jaraknya? Sejauh lemparan. Dilempar sejauh itu, itulah yang dia dapat. Dengan harga yang sudah ditentukan tadi. Itu kalau tanah. Kalau tanah. Atau dia bilang bentuknya juga yang disebutkan oleh para ulama kita, ini barang ini saya mau jual kepada kamu. Harganya tergantung berapa kerikil yang kamu bisa pegang dengan tanganmu. Jadi dia ambil kerikil dengan tangannya, senilai dengan yang bisa dia pegang ini, segitulah harganya itu barang. Bai'ul hasad. Ini mirip juga dengan nanti akan disebutkan bai'ul mulamasah. Sekedar sentuh. Apa yang kamu sentuh, itu harus kamu bayar. Demikian pula nanti ada juga pembahasan bai'ul munabadah. Sekedar dilempar, itu harus kamu beli. Ini bentuk-bentuk ini. Ini jual beli yang terlarang. Ini jual beli yang terlarang. Nabi SAW melarang dari jual beli seperti itu. Nabi SAW melarang jual beli yang seperti yang disebutkan di dalam hadits ini. Seperti yang disebutkan di dalam hadits ini. Sama kalau masa kini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Orang dia beli kartu, ya, dia masukkan di satu tempat, kemudian kartu itu dia undi. Kita bilang sekarang kupon. Dia beli kartunya, bukan dia beli barang kemudian dikasih kartu, bukan. Sekarang dia beli kartunya untuk dapatkan hadiah, untuk dapatkan barang. Setelah itu dia taruh di satu tempat, setelah itu diundi, siapa yang keluar akan dapat. Nah, ini juga sama dengan melempar tadi itu. Karena ini unsur gorornya, ini jelas.
Karena bahkan dalam hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masuk dalam bentuk judi. Karena kan judi itu bisa untung, bisa rugi. Iya, bisa untung, bisa rugi. Dia sudah beli kuponnya, dia beli kartunya. Ketika dia dapatkan untung, ketika dia tidak dapat, rugi. Maka ketika sesuatu bisa untung, bisa rugi, ya, maka itu adalah jual beli yang terlarang. Sama dengan tadi, ya, dia genggam kerikil, bisa saja banyak, bisa saja sedikit. Iya, bagaimana kalau sedikit? Sementara yang disuruhkan bayar mahal, berarti akan rugi nanti penjualnya. Dan bagaimana kalau banyak yang diambil kerikilnya? Kan begitu? Kalau banyak, sementara barang yang dikasih murah, ini agak masalah jual beli yang seperti ini. Tidak boleh jual beli dengan cara al-hasad. Iya. Dan di sini tidak harus hasad, tidak harus kerikil. Sebagian orang sekarang ini kadang lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Dengan cara-cara yang banyak macamnya, tidak harus kerikil. Bahkan di sana ada orang jual beli, ya, melakukan transaksi jual beli yang masuk dalam perjudian, yang paling jauh ludahnya. Yang paling jauh ludahnya dapat ini ayam. Ada orang sampai seperti itu. Iya. Dapat ini ayam, bukan jual beli seperti itu. Ini masuk dalam perjudian. Masuk dalam jenis perjudian. Jelas sekali, ini hadis riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, Nabi SAW melarang dari bai'ul hasad dan jual beli yang ada gorornya. Dan jual beli yang ada gorornya. Iya, semua yang ada gorornya haram. Karena syarat jual beli itu harus ada tarobi antara orang yang membeli dan menjual. Ini bahkan dimasukkan oleh para ulama rahimahullah, dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Iya. Kemudian ya, berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa anhu, dari beliau juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yaktalahu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli makanan tidak boleh dia menjualnya kembali hatta yaktalahu, sampai dia menakarnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, sampai dia memindahkan, hatta yahuzzahat at-tujjar ila rihalihim, sampai dia ambil dulu ke rumahnya, ambil dulu dari rumahnya, atau dari dalam toko dia bawa keluar dulu dari toko, dia kasih naik dulu mobilnya, di mobilnya baru dia bisa jual, baru dia boleh menjual. Ini berlaku pada semua barang yang bisa dipindah. Tidak boleh. Katanya siapa yang membeli makanan, walaupun ada juga ulama mengatakan ini khusus makanan. Para ulama lebih mengumumkan ini berlaku kalau makanan jelas, tidak ada silang pendapat. Siapa yang membeli makanan tidak boleh dia jual sebelum dia ambil makanan, sebelum ada di tangannya, sebelum dia pindah. Ini kalau dia mau menjual, bukan wakilnya penjual. Kan ada juga wakil penjual. Kalau wakilnya dari penjual, tidak ada masalah. Misalnya ada seorang, dia pembuat makanan. Dia bekerja sama dengan seseorang sebagai wakilnya untuk menjual makanan itu. Maka boleh si wakil ini menjual walaupun dia belum pegang. Walaupun ini dia belum pegang. Hanya ada fotonya atau dikirimkan gambarnya, dia jual. Boleh kalau dia wakil, tapi kalau dia sebagai penjual, tidak boleh sampai dia pegang makanan itu. Kalau makanan ini tidak ada masalah, memang akan tidak bolehnya, keumuman ahli ilmu bahwa tidak boleh dia menjual makanan, bahkan ini dinukil kesepakatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada penyelisih ini dianggap syad,
dianggap orang aneh. Dianggap orang aneh. Kalau ada yang mengatakan bahwa boleh jual makanan sebelum kita punya, dianggap aneh. Karena memang Nabi SAW jelaskan, siapa membeli makanan, tidak boleh dia jual sampai dia memiliki. Bahkan di sini sampai dia bilang, hatta yaktala, sampai dia sudah menakarnya, sudah mengambilnya. Tidak boleh hanya sekedar akad sama si penjual, baru dia pergi jual barangnya, makanannya. Tidak boleh. Ini termasuk jenis jual beli yang terlarang. Apakah ini berlaku selain makanan? Kalau selain makanan, Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak boleh juga pada segala sesuatu yang bisa dipindah, kecuali yang tidak bisa dipindah. Semua yang bisa dipindah, tidak boleh kita menjual sebelum kita ambil dan pindahkan. Iya, semuanya. Yang diizinkan itu adalah yang tidak bisa dipindah. Kalau yang tidak bisa dipindah seperti rumah, kan tidak bisa kita angkat ke rumah kita. Iya. Tidak bisa. Ini cukup at-takliyah. Cukup terjadi akad dan penyerahan suratnya. Sudah bisa dijual. Sudah bisa dijual. Tapi kalau barang yang bisa dipindah, mobil, motor, dan segala sesuatu yang bisa dipindah, tidak boleh kita jual sebelum kita ambil barangnya. Inilah di penjualan motor yang kita mau bayar cicil sama seseorang. Misalnya saya mau cicil motor sama adik, ya, akan boleh saya lakukan ini transaksi sama adik kalau dia sudah beli itu motor, dia pindah ke rumahnya, baru keluar dari tokonya, baru dia transaksi sama saya. Kalau belum, dia hanya harga dari toko, kemudian langsung, oh sekian ini kalau dicicil, belum dia beli di sana, belum dia pindah, tidak boleh, tidak dibolehkan. Ini sudah menjadi kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dan disebutkan ini dari riwayat Imam Ahmad juga serta Muhammad ibn Hasan dari kalangan Hanafiyah, dan ini tadi seperti yang saya sebutkan dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, demikian juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, rahimahullahu taala. Sebab dilarangnya, ya, sebab dilarangnya, pertama, bisa saja nanti dia tidak mampu serahkan itu barang, sementara kita sudah akad. Yang kedua, bisa saja ini yang akad sama kita tidak jadi beli. Nah, kita belum apa-apa. Iya. Terus juga bisa saja nanti hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi perselisihan, ya, terkait dengan harga. Akhirnya tadinya seharusnya jadi menjadi tidak jadi, macam-macam yang akan ditimbulkan kalau kita bolehkan ini. Kalau kita bolehkan ini. Dan juga, ya, hal-hal yang akan melahirkan, ya, akibat yang tidak terpuji setelahnya, ya, akibat yang tidak terpuji setelahnya. Ini yang disebutkan di dalam hadits ini sangat jelas sekali untuk, ya, barang yang kita mau jual kembali. Untuk barang yang kita mau jual kembali. Ini kalau kita beli baru kita mau jual. Adapun kita adalah orang pertama, ya boleh si penjual memesan barang kepada kita, yang penting jelas sifatnya atau barangnya. Walaupun kita belum buat, nanti disebut dengan akad sinai, akad untuk dibuatkan, atau akad, ya, pabrik, akad pabrik. Tukang jahit, misalnya dia belum jahit bajunya,
Tapi si pembeli datang, saya mau yang model yang seperti ini, ukuran ini, jelas. Ini dibolehkan karena dia bukan pembeli yang mau jual kembali, bukan. Ini pihak pertama. Ini yang disebutkan tadi. Tidak boleh menjual barang yang kita beli sebelum kita ambil barangnya. Sebelum kita ambil barangnya. Berikutnya, terakhir untuk pertemuan ini, yang kita baca hadits anhu darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'." Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa li Abi Daud, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma awir riba." Kata beliau rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu transaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu transaksi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Dalam riwayat Abu Daud, hanya saja riwayat Abu Daud ini adalah riwayat yang dhaif sekali, bahkan dianggap syadz. Ini salah. Siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu transaksi, maka baginya katanya aukasuhuma atau riba. Atau riba. Potongan dari dua harga itu atau riba. Hanya saja ini riwayat yang salah, kita tidak pakai. Ini adalah riwayat yang salah, yang menyalahkannya adalah para ulama juga. Dari ulama hadits. Kita fokus pada lafaz yang pertama, karena lafaz yang pertama itu hasan. Itu riwayat yang hasan. Nabi melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Maksudnya bagaimana itu? Dua transaksi ditafsirkan oleh mayoritas ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab 4. Dua transaksi dalam satu jual beli yang dimaksudkan adalah si penjual bilang, ini kalau dicicil harganya sekian, tapi kalau di cash sekian. Setelah itu dia bilang, baik, langsung diambil barangnya. Tidak ada ditetapkan cicil atau cash. Ini si pembelinya. Diperhatikan ini bentuknya. Si penjual bilang, iya, ini kalau dicicil misalnya 500.000. Kalau di nakdan, di cash bayar langsung, tidak dicicil, 250. Langsung diambil barangnya, si pembeli langsung diambil barangnya. Dia sepakati langsung. Tanpa ada keterangan, dia mau yang mana? Cicil atau cash? Itu maksudnya. Adapun kalau penawaran, ini kalau di cash 250, dicicil 500, dia bilang, oh baik, saya cash saja. Itu satu jual beli namanya, satu transaksi. Yang masuk dari dua, itu tadi yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan. Ya. Dia tidak menentukan mana yang dia mau pilih dari dua akad itu. Dari dua akad itu. Iya. Nah, jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang tidak dibolehkan. Ini jual beli yang haram. Karena kenapa? Akan menimbulkan nanti perselisihan yang panjang. Ketika kita datang bayar, ternyata dapat rezeki cepat.
langsung bayar 260, penjualnya bisa saja bilang, saya kira cicil 500. Kan begitu. Kita ternyata bayar cicil 500, penjualnya bilang, kamu, saya nggak suruh cash. Kan bisa saja begitu. Ini perselisihan nanti. Ini akan ada perselisihan. Maka di sini tidak dibolehkan. Ya, di sini tidak dibolehkan. Boleh jual beli cicil, sebagaimana boleh jual beli cash. Dan boleh ditambah harganya kalau cicil. Tidak ada masalah. Ketika orang bayar cash 250, ketika dia mau cicil misal 5 bulan menjadi 500, boleh, tidak ada masalah. Yang penting akadnya dipilih, mau cash atau kredit, tidak ada masalah. Tentunya dengan syarat kreditnya tidak ada unsur riba. Dan sampai nanti bawa, berarti boleh ini, kita lihat motor dulu, pergi pembiayaan. Iya, enggak, dengan syarat tidak ada ribanya. Tidak ada akad ribanya. Tidak ada akad ribanya. Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan harga yang ditambah kalau dicicil. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Semua menyatakan boleh. Karena masuk dalam transaksi jual beli juga. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haram riba. Berarti selama transaksinya itu tidak ada unsur riba, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun dicicil dan naik harganya. Dan naik harganya. Yang penting tidak ada unsur ribanya. Kapan ada unsur ribanya, jadi haram. Nanti ada bab khusus terkait dengan riba. Terkait dengan riba. Iya, nanti ada bab khusus terkait dengan riba. Nanti akan dijelaskan riba itu ada 3. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba qard, riba karena utang, piutang. Dia berutang, terus dia tambah. Misalnya itu seperti itu tadi, jual beli cicil motor. Tapi kalau kamu dalam akad kita tanda tangani, kalau kamu terlambat bertambah sekian, nah, itu kan riba namanya. Karena bertambah dari utang, bertambah dari nilai utang. Nah, itu berarti kalau kita sepakat, jangan sampai ada yang bilang, oh, enggak apa-apa, berarti saya lakukan saja, kan tinggal saya enggak terlambat. Kan kita sepakati untuk melakukan dosa. Bukan masalah nanti bayarnya tepat waktu. Kita sepakati untuk dosa. Selama ini dalam sekian tahun, misalnya 5 tahun, berarti selama itu kita ridho terhadap dosa itu. Kalau kita meninggal dalam 5 tahun itu, meninggal dalam keadaan ridho di atas riba. Kan riba dosa paling sedikitnya sama dengan mendatangi ibu sendiri. Kan nggak ada kita yang mau mendatangi ibu sendiri. Ya kan begitu? Nah, jadi ini jual beli kalau cicil dan ditambah harganya tidak ada masalah. Imam 4 menyatakan boleh. Yang penting jangan ada ribanya di balik utang itu. Jangan ada ribanya di balik utang itu. Ini yang disebutkan ya terkait dengan apa yang disebutkan di dalam hadits ini, ya, dalam 2 akad, dalam 1 transaksi jual beli, dan sudah kita sebutkan hal yang dibolehkan, hal yang dibolehkan. Kita cukupkan alhamdulillah, karena setelahnya lagi terkait dengan hadis yang agak panjang sedikit, insyaallah kita akhirkan di pertemuan. Ada pertanyaan? Silakan Pak Salim. Mungkin pertanyaan saya ada kaitannya dengan adanya persoalan aktivitasnya di barang ini yang kita lihat. Hal ini biasa terjadi di komoditi buah-buahan semisal. Baru berbunga kita sudah taksir. Tapi bagaimana persoalan Ustaz kalau persoalan buah-buahan ini yang tidak jelas kapan berbuahnya dan ada yang produksi
Tapi kita taksir dari proses petaninya ini dia tanam di dalam rumah kaca. Dan tentu bisa menghasilkan biar bukan musimnya dia berbuah. Itu satu. Terus yang kedua, Ustaz. Ini yang pertama, ada kedua ada hubungannya? Enggak, nah, kalau begitu stop tuh. Jadi akan datang juga nanti pembahasan bahwa kita akan dilarang menjual buah yang belum nampak kematangannya. Selama kita mau menjual buah dan mau membeli buah, maka tidak boleh yang belum nampak kematangannya, apalagi belum berbunga. Tidak ada jaminan Pak Salim kalau ada dalam kaca pasti sekian. Tidak ada jaminan. Nah, yang bisa menjamin itu hanya yang di atas langit. Bukan petaninya. Kaca bisa pecah. Iya kan Pak Salim? Tidak ada. Tidak boleh. Dilarang menjual buah yang belum nampak kematangannya. Dilarang. Ada saja buahnya. Nah, tidak boleh. Kalau belum nampak kematangannya, apakah dengan dia menguning atau dia memerah, tidak boleh. Iya. Apalagi ini belum berbuah. Nah, tidak ada jaminan. Mau dimanapun dipelihara, tidak ada jaminan. Kedua, dan cicil. Kita sepakat nominalnya sekian. Taruhlah bulan kedua sanggup dibayar cicilannya. Tentunya akad sudah disepakati. Tapi si penjual ini yang saya tempati cicil dia sampaikan kepada saya, untungnya mau dulu yang kau bayar. Itu bagaimana? Gimana itu untung? Karena kan taruhlah harga barang ini 20 juta. Saya cicil di Adi 23 juta. Kan ada untung Adi 3 juta. Terus saya tidak bisa bayar dalam bulan kedua, bulan ketiga. Diberikan keringanan, bayar saja dulu keuntungan. Itu kan pasti dari selisih keuntungannya tidak langsung terbayar. Nominalnya kan akan berkurang dari selisih 2 atau 3 bulan itu. Kalau 3 juta untungnya saya bayar untungnya dulu dalam bulan pertama ini dari tunggakan bayaran ke adik 500.000 dari cicilan tiap bulannya itu 1 juta. Bagaimana? Sekarang begini. Ini kan berarti kita akad 23. Nah, kita akad 23 juta kan? Sekarang kita bayarkan 500. Berarti sisa 22 juta 500. Segitu tercatat setelah kita bayar 500 atau bertambah? Per bulannya 2 kali 1 juta. Iya, saya paham. Kan per bulan 1 juta. Kan begitu. Kalau kita bayar 1 juta berarti kan sisa 22. Ya kan? Kalau kita bayar 500 berarti kan sisa 22.500 tercatat di Adi. Nah, dia maafkan Ki. Nah, enggak apa-apa, 500 saja. Kan begitu dia bilang, 500 saja. Utangmu berarti masih tercatat 22.500. Seperti itu Pak Salim? Nggak ada masalah. Berarti dia maafkan kita bayar kurang. Yang masalah itu kalau kita kurang bayarnya bertambah utang tak? Kalau kamu bayar Salim, kamu bayar 500 berarti utangmu masih tersisa 23. Ini bermasalah. Nah, atau utangmu masih tersisa 22.300. Bisa anggap atau 22. Pokoknya enggak sesuai. Bisa bertambah kalau kita bayar kurang. Nah, ini riba. Masalah. Jadi enggak jadi sama Adita? Alhamdulillah. Baik. Enggak ada juga uang segitu nih. Alhamdulillah. Mereka memberikan atas titipkannya ya harga 5.000. Saya kasih harga 10.000. Jadi dia suruh titip di
Saya kasih harga 10.000. Dari mana 5.000-nya? Kau capek? Iya. Tapi dia setuju. Harus ditahu dulu. Harus kita kasih tahu. Pak, ini harganya sekian, tapi untuk ongkos 5.000. Harus kasih tahu. 10.000. Bayarnya 10.000. Saya langsung tanya jadi. Enggak boleh. Iya, harus. Kita kan wakil. Wakil itu enggak boleh kasih naik. Wakil enggak boleh kasih naik. Jadi kita boleh, kita kasih tahu, Pak, ini airnya 5.000, tapi ongkos jasa saya 5.000, jadinya 10. Nah, enggak boleh. Kita makan harta orang dengan cara tidak baik. Ini kan dia dari itu. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Penjual mengatakan kalau ambil satu barang ini 10.000, kalau ambil 3 bisa 15.000. Bagaimana seperti jual beli Ustaz? Enggak apa-apa, kita mau sepakat yang mana? Nah, itu kan sama dengan tadi Pak. Itu mirip dua harga. Tapi kan dia penawaran Pak, masih penawaran. Kita masih bisa khiar, masih hak pilih kan, kita mau 1 atau 3. Nah, kita mau 1 atau 3. Yang salah itu Pak, kalau bilang, oh iya saya mau. Langsung kita bayar berapa? 5.000, ternyata 1 Jack. Nah, itu yang masalah Pak. Kita ambil 3, baru pas. Ya, jadi disepakati harganya, boleh kita tawarkan. Ya, silakan. Sebelum selesai masa kreditnya, saya jual ke B. Tanpa setelah dan saya tetap bayar kredit sampai selesai. Apakah itu barang jadi jaminan nggak di si B? Di si A? Saya tanya kayak begini. Itu barang yang kita jual, nah, yang kita beli, nah, jadi jaminan nggak untuk utang kita di sama dia? Bukan masalah bayarnya nih saya tanya Pak. Bukan. Gini Pak, maksudnya gini. Kita beli motor sama adik. Cicil. Apa jaminan yang kita kasih adik? Tanpa jaminan. Tidak ada surat motor kita simpan. Itu namanya jaminan Pak. Itu lebih bilang jaminan. Ada nggak jaminan kita simpan? Sini. Nah, kan jaminan berarti itu barang Pak, jadi jaminan untuk kita utang. Ketika barang itu jaminan Pak, nggak boleh kita jual. Bagaimana kalau nanti tidak bisa kita bayar? Apa yang dia jualkan? Masa jual surat? Itu kan surat Pak, jaminan untuk motor itu tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh kita jual. Kecuali di sini yang perbolehkan untuk dijual jaminannya. Tidak boleh. Ya makanya tidak boleh dibilang open kredit apa semua. Tidak bisa karena ini jadi jaminan. Nah, kecuali dia mau bayar cash, ada orang mau beli ke kita. Ya kan? Kita setelah itu mau bayar cash di sini. Ya boleh, karena kan kita ambil jaminannya. Sudah angkat jaminan barang itu. Sekarang jadi milik kita penuh. Tadinya belum, karena pengadilan Pak bisa ambil paksa barang tak kalau kita tidak bayar. Karena jadi jaminan. Bisa dipahami? Ustaz, boleh Ustaz kalau ada teman yang pinjam uang, sama contoh Ustaz utang, tapi saya bilang Ustaz, ada potongannya, kemudian kembali, boleh saya
Jelas sekali ribanya itu. Lebih kejam daripada rentenir. Betul, Pak. Betul. Allah halalkan jual beli, haram riba. Itulah riba nyata itu. Utang 2 juta tapi dipotong lagi 200. Setelah itu ditambah lagi 500. Iya. Ada lagi, Pak? Sebelah sini. Silakan. Waalaikumsalam. Saya itu sekali dan harga di bawah 200 terus yang ketemu tapi harganya itu sekitar 100 juta. Saya paling kemarin harga 105 juta. Gimana hukumnya Islam? Dan itu mas beli. Baik, kita makelarnya. Iya, baik. Jadi kalau makelar Pak, enggak apa-apa, belum dibeli. Kan kita cuma jasa cari. Nah, hanya saja Pak, enggak boleh kita kasih naik, kasih turun, kecuali kesepakatan. Misalnya yang punya rumah bilang, ya, yang penting saya bersih 100. Terserah kamu mau jual berapa. Boleh, walaupun kita belum beli, kita kan bukan pembeli Pak, bukan penjual. Kita wakil dari penjual atau pembeli. Jadi boleh dengan syarat kita kasih naik itu ditahu oleh yang menjual atau ditahu oleh yang membeli. Sebentar. Harganya cuma 100, terus sama si pembeli. Yang penjual tahu. Harganya halal Pak. Kan kita wakil dari penjual sekarang. Dan yang penting ditahu oleh si penjual. Kita kasih naik. Ada pertanyaan. Masih ada? Haji, baik. Sama. Iya Pak. Ini tadi dibuka dulu yang lain karena mereka Pak, dia curhat. Ini majelis di Macini dikuasai oleh Pak Haji Rahim. Jadi betul, alhamdulillah. Betul. Kan kadang juga gelisah juga hatinya dia. Iya, baik. Saya tamat SMA saya itu isi 2 kali jadi polisi. Tahun 34 polisi Belanda. Tahun 45 jadi polisi kemerdekaan. Dipanggil saya. Saya kan mau kuliah di Makassar. Nah, kayak begini. Tahu saya bilang, detik darah bacoran di batang arenda, orang di lalu orangnya, dapat karena kan dia orang senjata. Bebas, bebas. Apa yang saya lagi, tapi kira solo di batang arenda, mana tempat tumbuh yang karangan, setetes darah yang mengalir dalam seluruh batang tubuh bukan dari jadi terserah anak mau masuk di jurusan mana atau kertas mana mau berdagang mau apa ini kasus tahun 75 tahun 2000 dia berapa saya yang berapa itu harus banyak. 55 itu memang. Saya dikasih tenggawak. Tadi kasih tenggawak.
Baik kasih. Cukup ya perasaan. Hanya melamar. Diterima. Baik, Masya Allah. Iya. Nanti akan datang hadisnya seperti yang ditanya oleh Pak Haji ini, bahwa ketika ada yang melamar, tidak boleh sebenarnya itu pelamar melamar, Pak. Sebelum ada keputusan ini jadi mundur atau tidak. Nanti akan datang hadis, Pak. Karena ini masalah seperti mirip jual beli. Bahwa mirip, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara. Tidak boleh. Iya. Diharamkan seperti itu, Pak. Ini yang maju. Ini yang maju. Kecuali Pak Haji Rohim putuskan saya mundur. Iya. Seharusnya setelah 15 hari dia kembali, baru bisa. Belum cukup. Salam. Alhamdulillah. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang membiayai para janda dan para miskin, bagaikan seorang berjuang di jalan Allah. Aku mengira beliau menambah, dan bagaikan orang yang selalu menjalankan salam tanpa henti, dan bagaikan orang yang selalu berpuasa tanpa henti. Pertanyaan saya, di muka rumah saya di belakang kaki saya di sebelah kanan saya ada juga di muka Ustaz mudah masalahnya Ustaz semua kaya lebih kaya daripada saya. Nah itu kan di hadis itu, Pak. Kafil penjamin artinya yang dijamin itu tidak punya. Kalau janda kaya masuk. Tidak masuk kalau janda kaya. Itu yang dimaksud situ hadis itu. Dia tidak mampu. Ditinggal. Ya. Kalau ibu izinkan kita. Jangan sampai saya bilang bisa baru ibu marah-marah. Nanti saya dimarahi, Pak. Iya. Saya kira diizinkan. Baik, ibu itu bukan saya, Pak. Baik. Baik, alhamdulillah kita cukupkan. Tidak ada Pak Haji terus. Alhamdulillah belum, tidak ada. Ada, Pak? Baik. Bertanya sekarang kan dalam pertimbangan dari uang. Kalau itu alhamdulillah. Kalau belum tidak belum alhamdulillah. Bukan jangan WhatsApp. Dulu WhatsApp semua itu ditanya di luar konteks dia. Oh, kita kerja baru. Cuma ini baik. Cuman memang ini kita tidak buka, Pak, karena yang di sini saya tidak bisa disanggupi ini waktunya. Kalau seandainya memang bisa disanggupi, waktunya cukup. Kalau itu kita buka, kita tidak baca ini. Jadi kita buka nomor khusus untuk para Masya Allah. bisa berbicara apa yang baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, bagus sarannya, Pak. Ditampung oleh Us Adi. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.